Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan wartawan yang sempat hadir pada siang hari ini, wabil khusus Ketua PWI, terima kasih sekali lagi saya ucapkan, dan Kakanda senior kita Subardi. Pada hari ini saya mengundang dengan tujuan meluruskan beberapa hari ada berita-berita yang mengatasnamakan pekerjaan DI Air Pangi 2021. Yang pertama asal-asalan dan abal-abal. Jadi kami meluruskan itu dengan adanya protes dari beberapa gelintir masyarakat itu, kami hari ini mengadakan rilis berita hak jawab berita. Maka dengan demikian kami jelaskan secara detail yang mana pada pelaksanaan tender CP Raisa kami memenangkan tender di Provinsi Sumatera Selatan dengan anggaran 1,952 untuk rehabilitas DI Air Pangi, yang mana rehab tersebut untuk mengaliri beberapa ribu sawah. Maka dengan demikian kami melaksanakan pekerjaan dengan kontrak, yaitu 150 hari sampai bulan Desember. Tanggalnya aku lupa, tapi sampai bulan Desember 150 hari. Jadi dalam hari ini pekerjaan kami tersebut masih tahap pelaksanaan pekerjaan. Belum ada pembayaran penyelesaian dari pihak PSDA Provinsi Sumatera Selatan. Jadi meluruskan itu bahwa pekerjaan itu masih tanggung jawab kami sebagai kontraktor dan belum memakai uang negara. Itu. Jadi belum ada ranahnya yang diindikasikan korupsi. Belum ada indikasi korupsinya. Karena pada saat ini pekerjaan kami itu masih berlangsung dan berakhir pada Desember, saya lupa tanggalnya tapi ada di kontrak. Itu para rekan-rekan wartawan sekalian. Kemudian ketika kami bekerja, pekerjaan kami tersebut diobrak-abrik. Diobrak-abrik pakai alat, memang disengaja oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Itu merusak. Dan sampai saat ini masih berjalan, merusak dan menghancurkan bendungan DI Air Pangi tersebut. Maka dengan demikian, dengan adanya pemerusakan itu, kami mengharapkan kepada para pihak penegak hukum untuk memproses dugaan kades 4 kepala desa yang telah merusak aset negara. Itu aset negara yang dianggarkan oleh PSDA Provinsi. Nah, jadi dengan demikian kami meluruskan hal tersebut bahwa pekerjaan kami masih tahap pengerjaan. Belum bisa dikatakan ada nilai-nilai korupsinya karena belum ada pembayaran. Baru kami terima uang muka. Itu para rekan-rekan wartawan sekalian. Jadi maka dengan demikian yang kami pertanyakan pada saat ini, kenapa sebelum-sebelumnya tidak digugat, tidak dihancurkan pekerjaan sebelumnya. Itu ada pekerjaan tahun 2020, rekan-rekan wartawan sekalian. Tahun 2020 itu ada pekerjaan senilai 4,8 miliar. Itu aku lupa PT apa yang mengerjakan. Namun kemudian di berjalannya pekerjaan tersebut ditakut-takuti oleh oknum-oknum yang saat ini merusak bangunan kami. Ada 4 kepala desa itu yang merusak itu. Kemudian apa kelanjutan dari itu yang 2020 itu? Pekerjaan itu belum sempat dikerjakan, sudah di amandemen, di CCO, sudah melanggar aturan Perpres itu, belum dikerjakan sama sekali karena perusahaan pemenang tender tahun 2020 itu
ketakutan karena bukan orang lahat sehingga disubkontrakan. Belum bekerja sudah disubkontrakan. Yang dikerjakan oleh yang merusak pekerjaan kami saat ini. Nah, jadi mungkin ada apa itu? Kemudian pekerjaan itu dari rehab bendung irigasi dipindah menjadi siring. Sudah menyalahi beberapa aturan sehingga belum lama kemudian siring itu jebol. Jebol dengan anggaran 2,3 miliar. Itu dikerjakan oleh Ketua GP3A dan bersama Kepala Desa. Kita pegang akta notarisnya, Pak, Bapak wartawan sekalian. Pegang akta notaris perjanjian antara forum dengan GP3A dengan kontraktor. 2,3 miliar. Itu ada datanya di kita. Nanti kami kasihkan, kita print out. Nah, maka dengan demikian ada pertanyaan dari kami, kenapa yang tahun ini diobrak-abrik? Seandainya itu nanti ada kekurangan, ada kelebihan atau masalah mutu dan kualitas, kami siap memperbaiki sebaik mungkin. Jadi karena ini tahap pekerjaan, maka dengan demikian guna saya mengundang kawan-kawan rekan media ini untuk sama-sama kita mengklarifikasi tentang dugaan-dugaan yang dikatakan abal-abal. Dan kemudian untuk hak membongkar itu tidak ada ranahnya kepala desa. Tidak ada aturan yang mengatur kepala desa boleh membongkar pekerjaan negara itu. Maka dengan demikian kawan-kawan sekalian, saya berterima kasih. Mohon ini dirilis dan diberitakan apa yang sebenarnya. Yang jelas kami berharap bahwa hukum di Kabupaten Lahat ini memang ditegakkan seadil-adilnya dan tidak boleh lagi ada kepala desa yang menjadi provokator, bahkan turun langsung merusak sendiri pekerjaan aset negara. Saya kira itu saja kawan-kawan rekan sekalian, mungkin ada yang perlu dipertanyakan. Siap. Kalau boleh tahu, menurut sepengetahuan Pak Saryono, apa sih yang memicu beberapa kepala desa atau oknum-oknum tersebut melakukan pengerusakan? Apa alasan mereka? Kalau alasan mereka kami belum dapat langsung, tapi kami pernah pertemuan berdialog kepada 4 kepala desa dan 4 BPD dan ketua GPA itu GP3A Air Pangi itu. Kami rapat yang mana permintaan mereka jangan melaksanakan rehabilitas bendung irigasi ini. Jangan di situ dia meminta supaya ini dialihkan ke Bronjong. Permintaan mereka. Ada 3 permintaan di penolakan. Itu sempat ditolak oleh 4 kades itu. Dengan tanda tangan, dan tanda tangan itu kami duga tanda tangan palsu. 4 kades itu. Karena ada yang di Desa Nanjungan itu Pak Ujang, yang di Desa Nanjungan itu tempat ketua forum kades Desa Nanjungan Kikim Selatan itu ada yang sudah meninggal tahun 2020. Tapi dimasukkan di penolakan tahun 2021. Tanda tangan 3 orang. Kan lucu. Nah, mungkin kepentingan mereka karena mereka tahun yang lalu pernah memarah-marah sedemikian ini, mengancam-ngancam, dan akhirnya dia mendapatkan subkon. Itu intinya Pak Ujang. Terus upaya hukum ke depan setelah adanya pengerusakan itu? Ya, upaya hukum ke depan, ini hari ini Direktur PT CP Raisa sudah melaporkan ke Polda Sumatera Selatan, dan hari ini rapat PH PUPSDA Provinsi Sumatera Selatan menindaklanjuti tentang pemerusakan. Mungkin yang lain? Dari 4 desa itu desa mana saja? Desa Nanjungan, Desa Tanjung Kurung, Desa Keban Agung, satu lagi Tanjung Kurung, sudah Tanjung Kurung, Nanjungan, Keban Agung, Pandanarang, Desa Pandanarang. Pak, Ya, tadi
sudah di-DP oleh PUSDA. Ya. Berapa kalau boleh tahu Pak jumlahnya yang sudah dicairkan? Yang dicairkan uang muka. Berapa persen dari Uang muka itu 2% kalau tidak salah. 2% Ya. dari Ya. 1 koma tadi. Kalau tidak salah itu 2%. Ada 2% itu. Dengan nilai Pak? Nah, orang tahu nilainya. Itu Kalau yang si Veresia sendiri sudah keluarkan Kak untuk pengerjaan sampai saat ini berapa Kak kira-kira? Lebih dari 2% itu nggak? kalau persentase pekerjaan bisa saya hitung sekarang mungkin sekitar sudah sampai 80-90%. Berarti itu dana Hampir ya kerjaannya. dana CP ya? Ya, Pakai dana dana pihak ketiga pribadi. Ya. Kenapa kita kejar itu kawan-kawan? Kenapa kita kejar? Karena Air Pangi itu terkenal dengan dampak banjir. Ya, kapan sudah bulan 8 udah banjir jadi nggak bisa kerja. Maka kita kebut dengan secepat mungkin supaya itu cepat selesai. Perkiraan kerugian yang dialami oleh CP. Kalau lihat yang dirusak itu nanti saya kirimkan video dan foto-foto. Kepala desa dan ketua Purum Kikin Selatan itu pakai baju dinas, merusak pakai linggis itu, pakai linggis digali-galinya itu padahal umur coran itu baru 1 hari, masih lembut baru 1 hari. Nah, kalau kerugian kita sekarang belum bisa memprediksi karena mungkin waktu yang dekat pihak Polda akan turun bersama PU PSDA provinsi. Yang lain Bendungan itu masuk teritorial desa mana? ada 7 desa. Enggak. Oh, 7 desa. titiknya di Titiknya di Desa Pandanarang. Wilayah Desa Pandanarang. mengaliri 7 desa gitu. Ya, mengalir di 7 desa yang memakai air itu. Jadi kembali yang tadi ditanyakan oleh saudara kita Ketua PWI, nanti saya tambahkan lagi sedikit masalah kenapa yang jadi permasalahan kenapa di tahun ini terlalu ditolak ketika bekerja dilarang, ketika sudah bekerja dirusak. Itu yang jadi masalah. Dan mengatasnamakan masyarakat, kami sudah proses mediasi pendekatan dengan mereka, namun mereka tetap memaksakan tuntutan ada 3 tadi. Yang pertama harus dialihkan ke Bronjong, yang kedua harus apa yang kedua itu ya ada di itu. Yang kedua pertama Bronjong, yang keduanya lupa juga apa. harus kontraktor sebelumnya. Ya, pokoknya kalau tidak memenuhi ketentuan 1 dengan 2, maka kami minta itu dibatalkan. Nah itu. Yang lain-lain Ada nggak survei-survei sebelumnya Kak? sudah memenuhi ketentuan. Kita dari awal kita sudah melaksanakan mediasi pendekatan, kemudian sudah mengajak etikat mereka supaya kalau dia sekadar mau dilibatkan pasti kita libatkan, namun karena dia kayaknya menginginkan seperti tahun yang lalu. Tujuan mereka 4 KTS ini ketemu sama kenapa? Apa kurang kepuasan apa mana untuk kerjaan? Ya kurang kepuasan kita juga belum bisa itu kan belum selesai, Pak. Jadi belum bisa dikatakan puas atau tidak puas. Yang jelas kami kalau itu nanti ditemukan ada kekurangan, kami pasti siap memperbaiki itu. Dengan jalan bukan merusak. Karena merusak ini kan apalagi aset negara. Di 170 KUHP ayat 1 itu jelas, barang siapa bersama-sama merusak punya orang lain, maka akan dipidana 4 tahun. Itu bersama-sama itu. Nah, kemudian yang di pasal 406 juga sama dengan itu. Intinya di KUHP itu. Maka dengan demikian kita meminta kepada pihak penegak hukum, dalam hal ini sudah dilaporan ke Polda Sumatera Selatan agar segera memproses dan harus ditangkap orang seperti itu. Seorang pemimpin, kepala desa pemimpin, masa pemimpin menjadi kepala untuk merusak,
mengajak warga kan tidak baik. Jadi makanya dengan demikian ini harus diusut tuntas. Kami mohon bantuannya kepada rekan-rekan sekalian untuk dinaikkan ini. Mudah-mudahan dengan adanya ini meluruskan fakta yang sebenarnya. Yang jelas intinya bahwa dana yang dikerjakan itu masih dana kontraktor. Ya. Kerjaan sudah mencapai 80%. Nah, Belum ada kerugian negara berarti kan. belum. Lagian yang berhak untuk itu kan inspektorat, Inspektorat, tipiko, PT Piko. DPR. DPR berhak. Ya benar dengan Bukan kades. Iya. Itu pun wilayah lah itu. Alasan mereka ingin merubah item kegiatan itu dari bendungan menjadi bronjong dan lain-lain itu apa itu Pak Anwar? Yang pertama karena dana itu terlalu kecil Menurut mereka. menurut mereka. Nah, Jadi pernah kita berdebat lah. Ini yang menentukan ini ada konstruksi. Bagian konstruksi yang diutus oleh PU PSDA provinsi. Ada bagiannya yang menentukan anggaran dana. betul. Nah, kemudian aku sampaikan lagi kan dengan mereka untuk dipindahkan Bronjong tidak mungkin semudah itu merubah keputusan dan ketetapan yang sudah dianggarkan. RAP-nya sudah dikasih tahu. Sudah. Ke masyarakat ke Nggak kades ada itu. kalau masyarakat kalau RAB-nya foto apa gambar Iyalah. ya sudah Sudah. dipampang di sana. Berarti tahu mereka kalau dana ini mencukupi untuk melanjutkan bendungan. Tahu sekali, sangat tahu sekali. Tapi cuman karena ada hal-hal yang Ya. mungkin seperti tahun yang lalu, Lebih krusial lagi itu Ah. masalah iri dengki lah. ya kira-kira di situ. Dan kita sudah memenuhi standar, kita ada pajak desa, kita bayar di situ dan sudah menghimpun orang-orang desa sana. soal tinilah. Sudah kita pakai. Kan tangan itu. Dan cakal kulit itu. Pak Perengki. Kalau balik ke wakai itu. Cukup kan? Tenaga Nah, lapangan cukup, digunakan, kalau Pak. cukup itu baik kawan-kawan sekalian, rekan wartawan, saya selaku yang mengundang dan saya selaku penyedia jasa dari pekerjaan itu mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menghadiri undangan saya ini. Mohon nanti setelah ini makan dulu, terus ya makan dulu. Ada.